Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video berikut, kita akan mencoba menggunakan sebuah aplikasi yang biasa digunakan untuk meeting ataupun rapat secara online. Baik itu belajar mengajar di kelas secara virtual, atau membahas bisnis, ataupun juga merapatkan sebuah bahasan dengan teman kerja, atau hanya sekedar untuk mengobrol santai bersama rekan-rekan kita. Di Google, aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Google Meet. Seperti biasa, kita akan akses melalui situs google.com. Kemudian kita pilih menu aplikasi, kita klik. Lalu kita pilih menu Meet. Kita klik, maka akan terbuka halaman dari Google Meet. Atau teman-teman bisa mengaksesnya secara langsung menggunakan meet.google.com. Kemudian enter. Dan akan tampil halaman dari Google Meet. Kita akan gunakan salah satu saja. Lalu bagaimana cara kita membuat rapat baru? Kita bisa klik tombol berwarna biru, bertuliskan rapat baru, atau jika teman-teman menggunakan bahasa Inggris bisa memilih New Meeting. Kita klik. Kemudian di sini ada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa membuat link untuk meeting ataupun rapat tidak sekarang waktunya. Bisa kita buat untuk 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, dan seterusnya. Atau bisa juga kita mulai meetingnya secara instan, atau bisa dibilang meeting saat ini atau sekarang. Kita coba dulu salah satu. Yang pertama, kita akan coba membuat untuk rapat 1 jam ke depan. Kita klik buat rapat untuk nanti. Lalu akan terbuatlah link otomatis dari Google Meet. Kita copy link ini. Kita akan coba cek di tab baru. Kita paste dan enter. Nah, jika teman-teman mempunyai pilihan ataupun pop-up seperti berikut, kita bisa pilih allow untuk mengakses kamera. Nah, kemudian di sini akan tampil mikrofon dan video. Nah, kebetulan ini untuk videonya saya terhubung dengan perangkat yang lain. Jadi saya matikan dahulu dan mikrofonnya juga. Nah, di sini ada dua tombol. Yang pertama, saya bisa bergabung, kemudian saya bisa mempresentasikan. Di sini juga ada fitur terapkan efek visual di mana kita bisa menggunakan background untuk video kita. Nah, di sini ada banyak sekali background-background yang bisa kita gunakan untuk video kita. Lalu di bagian atas ada opsi lainnya. Di sini kita bisa menggunakan penerjemah. Lalu kita bisa melaporkan masalah hingga kita men-setting Google Meet yang kita gunakan. Kita akan coba cek di pengaturan atau setelan. Di sini kita bisa mengatur audio, mikrofon mana yang digunakan. Kemudian kita bisa juga mengatur speaker. Misalnya kita menggunakan handset Bluetooth ataupun speaker Bluetooth, kita bisa mengaturnya di sini. Lalu kita bisa menguji coba. Kemudian video kita bisa mengatur kameranya, kamera apa yang digunakan, apakah kamera bawaan dari laptop atau menggunakan webcam. Lalu kita juga bisa mengatur resolusi dari video atau kamera yang kita gunakan. Yang berikutnya, setelan umum. Di sini hanya ada satu. Oke, kita close. Lalu berikutnya kita akan coba membuat rapat baru secara instan. Kita akan close dulu. Kita klik rapat baru. Lalu kita pilih mulai rapat instan. Nah, di sini perbedaannya, kalau yang untuk rapat nanti kita diberikan link,
Tapi jika kita menggunakan rapat instan, kita langsung masuk ke dalam ruangan dan kita bisa langsung memberikan link yang ada di sebelah kiri kepada teman-teman atau rekan yang ingin ikut rapat atau yang nantinya akan ikut rapat. Lalu kita bisa memberikan link Google Meet yang ada pada box sebelah kiri kepada teman dan rekan kerja kita atau teman kelas kita dan lain sebagainya. Atau juga kita dapat menambahkan orang-orang melalui tombol tambahkan orang. Kita klik, kita bisa mengundangnya melalui email. Jadi kita bisa mengirimkan invitation melalui email. Tidak hanya link saja yang bisa kita kirimkan. Lalu di sini ada tombol apa saja? Sebetulnya sama tombol-tombolnya, ada mikrofon, ada video, kemudian di sini ada juga presentasi sekarang. Jadi di sini karena saya membuat pertama kali, saya menjadi host ataupun admin Google Meet yang pertama kali untuk room ini. Nah, di sini ada tombol bagikan layar ataupun presentasikan sekarang. Nantinya teman-teman bisa membagikan layar, baik itu jendela browser, jendela dokumen, ataupun keseluruhan layar kepada rekan-rekan yang sudah join ke dalam meeting. Lalu ada juga pengaturan. Di sini sama pengaturannya seperti sebelumnya. Lalu ada information, detail rapat. Jika kita lupa link rapat. Kemudian ada list peserta yang join ke dalam meeting kita. Di sini juga kita bisa menggunakan fitur chat ataupun pesan. Dan dapat dilihat secara real time atau live oleh rekan-rekan yang sudah join dalam rapat. Lalu kemudian ada aktivitas. Di sini kita bisa menggunakan papan tulis virtual untuk berdiskusi dan mengembangkan ide secara bersama-sama. Yang terakhir ada kontrol penyelenggara. Di dalam kontrol penyelenggara, kita dapat membatasi beberapa fitur, baik itu membagikan layar, kirim pesan, dan lain sebagainya. Lalu untuk keluar dari rapat, kita bisa klik tombol warna merah tutup panggilan. Kemudian kita bisa pilih ingin keluar hanya sendiri atau menutup room. Jadi semua orang akan ikut keluar dari room rapat yang sudah kita buat. Lalu yang terakhir, kita bisa join menggunakan link yang sudah kita buat tadi, seperti yang kita buat tadi, atau juga bisa memasukkan kode di sini. Jadi link atau kode yang sudah dikirim ke kita bisa masukkan ke sini dan klik gabung. Jadi kita juga bisa bergabung dengan room rapat yang sudah dibuat oleh orang lain atau rekan kita secara cepat dan mudah. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelasrumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.